Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bidinina wa man alaina birisali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla zalla aw adlima aw udlama aw ajhala yaj'ala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para tamu undangan, yang saya hormati para wakif, para muhsinin dan muhsinat, yang saya hormati para asatid dan ustadzat, dan yang saya cintai dan banggakan para santri, baik banin maupun banat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan yang tidak bisa kita hitung, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan itu. Hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri khutbatul arsy, menghadiri masa orientasi santri baru, termasuk diikuti oleh santri lama, sekaligus peresmian penggunaan Masjid Syaraful Haramain ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan para hadirin baik yang ada di majelis ini maupun yang ada di ruang Zoom meeting, perlu kita pahami sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari yayasan. Apa yang kita capai hari ini, sekalipun kita tidak boleh wala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqa, tetapi harus saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan di dalam kesempatan kali ini, semua ini ada karena Allah. Semua ini ada karena Allah. Semua ini ada karena keikhlasan semua pihak. Kalau seandainya bukan karena keikhlasan semua pihak yang terlibat di dalam proyek besar ini, maka semua ini tidak akan pernah ada. Para wakif yang dengan ikhlas melepaskan haknya, entah atas tanah, entah atas uangnya yang kemudian kita belanjakan sehingga menjadi komplek ma'had seperti ini, semua berangkat dari karena Allah, karena keikhlasan. Kalau bukan karena keikhlasan tidak akan mungkin. Begitu juga kita yang mengerjakan proyek ini
Perlu dicatat, masjid dan gedung yang kedua ini kita bangun dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Gedung yang pertama dan perumahan asatid juga begitu, kita bangun dalam waktu 6 bulan tahun lalu. Belum lagi pembebasan lahan. Pertanyaannya, dari mana duit semuanya itu? Jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang gampang mengatakan duit dari Allah. Gimana caranya? Itu yang tidak bisa diceritakan. Kenapa? Karena yang bekerja adalah bahasa iman. Yang bekerja adalah bahasa iman. Disinilah pelajaran yang paling penting yang Al-Fakir dapatkan dari guru-guru kami. Ketika guru kami mendirikan pesantren, kemudian beliau menyatakan kepada gurunya Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, karena ketika itu di kota itu adalah kota apel, tepatnya di kota Batu. Beliau mengatakan nanti kita ada kebun apel, bisa kita gunakan untuk menghidupi pesantren, bisa kita gunakan untuk membiayai pesantren. Beliau Al-Arif Billah Abu Yazid Muhammad rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi langsung mengatakan, la nahnu la na'tamid ala tufah. Kita tidak boleh bersandar kepada apel, walakin na'tamid ala Allah. Kita wajib bersandar hanya kepada Allah. Ketika beliau menceritakan itu, cerita itulah yang Al-Fakir hujamkan di dalam hati ini. Maka ketika kita mendapatkan tawaran untuk membangun pesantren, kita berjalan waktu itu dengan Ustadz Felix, ketemu dengan bos yang punya tanah, punya duit. Dalam perjalanan pulang yang Al-Fakir ceritakan pada beliau adalah cerita ini. Kenapa? Supaya hati kita tidak berpaling dari Allah. Hati kita supaya tidak berpaling dari Allah. Ketika kita mulai pembangunan gedung yang pertama, gedung yang ketiga dan masjid ini juga sama. Ketika orang dengan uangnya kita harapkan, ternyata apa yang kita hitung dalam hitungan matematika akan bisa menghasilkan sesuatu, tidak bisa kita wujudkan. Karena Allah ingin menunjukkan wa man nasru illa min indillah. Pertolongan itu bukan dari manusia, tapi pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting. Kita datang ke Bintaro melakukan penggalangan. Ketika kita rapat, kita meeting, kita optimis insya Allah kita akan dapat sekian. Tapi apa yang terjadi? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah. Rizki kamu itu di langit, dan apa yang Allah janjikan kepada kamu itu semua di langit, di tangan Allah. Dan menariknya, ketika Allah menyatakan wa fis sama'i, Allah tidak menggunakan kata wa fis samawati, sebagaimana Allah kadang-kadang menggunakan kata jamak di dalam kata samawat. Allah menggunakan kata mufrad wa fis sama'i untuk menunjukkan apa? Bahwa hanya di tangan Allah rezeki itu. Subhanallah. Kita sempat berpikir seperti apa, tapi ini pelajaran untuk membersihkan hati kita. Kita tidak boleh berharap kepada orang. Mau orang kaya, mau dia punya uang berapa, mau punya perusahaan berapapun. Bahkan ada yang sudah kita hitungkan berapa ratus miliar. Apa yang terjadi? Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena hati yang menggenggam Allah, pertolongan itu datangnya dari Allah. Itu pelajaran paling berharga, pelajaran paling penting. Karena itu, ini yang menjadi pelajaran penting buat nanti para asatid, ustadzat, juga anak-anakku sekalian, para santri dan juga para tokoh yang ada di sini.
Jangan pernah membayangkan komplek Ma'had ini dibangun karena kita punya sponsor, tidak ada. Sejak awal ketika Pak Camat memberikan sambutan peresmian, kita sampaikan Ma'had ini dibangun karena keikhlasan orang-orang yang iuran setiap bulan 100.000. Ma'had ini dibangun oleh keikhlasan orang-orang yang bekerja siang dan malam memikirkan Ma'had ini, yang sudah mewakafkan waktunya, tenaganya, keluarganya. Masya Allah. Ini rahasianya, tidak ada rahasia yang lain. Kemudian ketika kita sudah menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingatkan, jangan sekali-kali kita berpaling. Jangan sekali-kali kita berpaling. Kita bisa membuat rencana, tapi sekali lagi rencana itu tidak akan pernah bisa berhasil karena keberhasilan itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita ikhtiar, bahkan mungkin kalau kita hitung ikhtiar kita, mungkin secara hitungan manusiawi ikhtiar kita belum maksimal, tapi Allah berikan itu. Kenapa? Karena hati kita, koneksi hati kita lebih kuat. Kita minta para santri untuk mendawamkan wirid, mendawamkan zikir setiap salat rawatib, setiap setelah qiyamul lail. Para asatid kita minta demikian. Teman-teman yang terlibat juga kita minta demikian. Semua itu, itulah yang kemudian menguatkan, itulah yang kemudian menjadikan apa yang kita hajatkan ini dimudahkan oleh Allah. Kisah yang Al-Fakir tancapkan di dalam benak hati ketika Ibnu Asyakir menceritakan kisah bagaimana ada seorang yang hendak dibunuh di Jabal Lubnan. Dalam kitab Tarikh Dimashq itu ada kisah. Orang itu dibegal di tengah jalan. Ketika dia dibegal di tengah jalan, pada saat itu orang yang membegal sudah menghunus pedang. Kemudian dia mengatakan, orang yang mau dibegal tadi mengatakan, izinkan saya untuk sholat 2 rakaat saja. Kemudian apa kata orang itu? Silakan sholat 2 rakaat. Dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi kecemasan, dia cuma ingat satu ayat yang kemudian dibaca berulang-ulang. Afaman yujibul muttar idza da'ahu wa yaksifus su'a. Ayat ini diulang-ulang sampai 3 kali. Begitu selesai dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia melihat orang yang membegal tadi sudah terkapar bermandikan darah. Di situ ada makhluk. Ternyata makhluk itu adalah malaikat penduduk gunung. Kemudian orang itu mengatakan, man anta? Ana malikul jabal. Aku adalah malaikat penduduk gunung. Siapa yang mengirim kamu? Kemudian malaikat itu menceritakan doamu yang pertama, afaman yujibul muttar idza da'ahu wa yaksifus su'a, itu membuat Allah kemudian melihat kamu. Ketika kamu baca yang kedua, singgasana Allah bergetar. Dan ketika kamu baca yang ketiga, di situ Allah perintahkan aku untuk menolongmu. Dan saat itulah kemudian aku penuhi apa yang menjadi titah Tuhanku. Saudara sekalian, anak-anakku sekalian, para wali santri yang juga ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia doa itu kekuatannya ada pada tikror, pengulangan. Rahasia doa itu kekuatannya adalah ada pada istiqomah. Ketika kita berdoa, kita ulang. Maka Al-Fakir selalu sampaikan kepada para santri, baca minimal istighfar 100 kali minimal. Karena Rasulullah SAW dalam sehari semalam baca 100 kali. Kemudian setelah itu baca salawat 100 kali. Dan baca ya Fattah, ya Razak, ya Kafi, ya Mughni 100 kali. Itu ijazah yang dijazahkan guru-guru kami. Kalau kita mau tambahkan ya Hayyu ya Qayyum 100 kali baca setiap kita qiyamul lail, insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita.
Bapak Ibu dan sekalian yang dimuliakan Allah, itu poin penting yang pertama. Ma'at ini berdiri karena keikhlasan. Ma'at ini berdiri karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena individu-individu. Ya, bukan karena kehebatan satu orang, dua orang, tidak. Ini semua karena Allah. Itu yang harus kita bersihkan dulu, supaya kita tetap bersih hati kita. Setelah kita berhasil, tidak ada yang kemudian menepuk dada. Dan ini yang Allah ingatkan. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Jadi ketika kita mendapatkan kemenangan, kita disuruh istighfar. Kenapa disuruh istighfar? Karena biasanya orang kalau sudah menang, kalau sudah sukses, menepuk dada. Dia lupa kemenangan itu datangnya dari Allah. Ini yang diingatkan Allah. Nah, karena itu Al-Fakir selalu sampaikan itu, supaya kita tidak lupa bahwa semua ini fadlun minallah wa ni'mah. Nah, kemudian poin yang kedua yang ingin Al-Fakir sampaikan di dalam kesempatan yang mulia ini, ma'had ini bukan sekedar ma'had biasa, tapi ma'had ini kita bangun untuk apa? Menyempurnakan fardu kifayah. Menuntut ilmu itu fardu kifayah. Mengamalkan ilmu dalam konteks yang lebih luas, dakwah, itu juga bagian dari fardu kifayah. Dan itu sudah banyak yang melakukan. Tetapi ketika kita melihat ada banyak celah, ada banyak ruang, masih ada banyak hal-hal yang harus kita tutup. Karena kita punya pengalaman, maka kemudian kami bersama tim kemudian berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk menyempurnakan fardu kifayah ini. Sebab kalau tidak, kita akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan untuk umat Muhammad? Di saat umat Muhammad membutuhkan uluran tanganmu, apa yang kamu lakukan? Kamu punya ilmu, kamu punya semuanya, tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Itu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Karena itu sejak awal niat kita mendirikan ma'had ini bukan untuk bisnis. Kita di sini, yang masuk di sini, bahkan mohon maaf, mulai dari awal sampai sekarang ada yang tidak sanggup membayar. Kita selesaikan. Angkatan kedua kita sudah berikan beasiswa wakaf, ada 300 juta yang kita berikan beasiswa wakaf. Coba bayangkan, kalau kita bisnis dari mana rumusannya? Enggak ada. Angkatan yang pertama sekarang kita berikan beasiswa awal, ada 10 anak free semua. Kalau kita bisnis dari mana hitungannya? Enggak bisa. Oleh karena itu, tujuan kita di ma'had ini, apa yang menjadi pikiran besar muassis ma'had ini, yang pertama adalah menyempurnakan fardu kifayah yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita, yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Yang belum sempurna kita sempurnakan. Karena itu inilah yang nanti menjadi ciri khas ma'had wakaf Syariful Haramain ini. Apa ciri khasnya? Mari kita simak betul-betul. Visi dari ma'had wakaf Syariful Haramain adalah menjadi wadah pencetak ulama yang kredibel untuk menyongsong masa depan Islam yang gemilang. Karena kita membayangkan bahwa ke depan itu nanti yang akan memimpin kembali peradaban, nanti yang akan memimpin kembali dunia adalah Islam. Itu janji Allah. Ya, itu janji Allah. Allah nyatakan janjinya 3 kali di dalam Al-Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Itu dinyatakan 3 kali dengan akhiran yang berbeda. Dalam surat Al-Fatah, dalam surat As-Saff, dan dalam surat At-Taubah. Diulang 3 kali oleh Allah. Allah berjanji akan memenangkan Islam ini atas seluruh agama, atas seluruh ideologi. Itu janji Allah. Diulang 3 kali dalam surat Al-Fatah, surat As-Saff, dan surat At-Taubah.
Ketika kemenangan Islam belum terjadi, Allah mengakhiri ayat itu dengan mengatakan wa kafa billahi syahida. Maka cukup bagi Allah yang menjadi saksi, karena orang tidak percaya. Tapi setelah kemenangan itu terjadi, Allah mengatakan walau karihal kafirun. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad juga menyatakan innallaha zawaliyal arda wa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha sayablughu mulku ummati ma balaghal lail wan nahar. Kata Rasulullah SAW, Allah melipat bumi, bumi itu dilipat oleh Allah, ditunjukkan pada Nabi nih. Kemudian apa kata Nabi? Aku melihat wa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha. Aku melihat dari ujung timur sampai ujung baratnya. Kemudian Rasulullah mengatakan sayablughu mulku ummati, kekuasaan umatku akan sampai ma balaghal lail wan nahar, sebagaimana sampainya malam dan siang. Dua nas, satu nas diulang 3 kali dalam Al-Quran. Nas yang terakhir tadi itu adalah pernyataan Nabi, dan itu belum terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi itu pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Pertanyaannya kemudian, apa persiapan kita untuk menyongsong itu? Ini pertanyaannya. Apakah kita diam saja tidak melakukan persiapan untuk menyongsong itu? Nah, disinilah Ma'had Syariful Haramain ingin mengambil peran bersama para ulama, bersama para masyayikh, bersama wakifin, muhsinin, muhsinat, dan insya Allah seluruh investasi yang diinvestasikan oleh para wakif, para muhsinin, muhsinat, semua telah diperuntukkan sebagaimana semestinya. Tidak ada sepeser pun uang yang diwakafkan masuk ke kantong pribadi, tidak ada. Semua berupa bangunan seperti ini, tanah dan sebagainya tadi. Karena kita rekeningnya terpisah, rekening wakaf umat semua jadi satu, tidak bercampur. Yang kita gunakan untuk menggaji para asatid itu adalah SPP dari para santri, supaya kita tidak mengambil dari wakaf. Ini yang harus dipahami. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itu visi kita, menjadikan wadah Ma'had ini menjadi wadah pencetak ulama yang kredibel, menyongsong masa depan Islam yang gemilang. Misi kita, misi Ma'had yang kita cintai ini, yang pertama mencetak ulama. Karena kita di sini mencetak ulama, dan itu anak-anakku sekalian, Aba Ummah yang ada di rumah, ingat-ingat kalian di sini dikirim untuk dididik menjadi ulama. Ya, kalian di sini dikirim untuk dididik menjadi ulama. Ingat-ingat itu. Makanya kita tulis tadi di depan, ke MSH apa yang kamu cari, ke MSH apa yang kamu cari, supaya kita selalu ingat. Karena itulah nilai kita, qimatu kulli imri'in ma yatlubu. Ya, nilai seseorang itu ada pada apa yang dia cari. Kalau kalian datang ke sini dari rumah sudah punya tekad, saya di MSH mau jadi ulama, istiqomalah, Allah akan beri jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Insyaallah Allah akan jadi, Allah akan berikan jalan pada kita. Mencetak ulama bukan sekedar ulama, tapi ulama yang bersaksiat Islam. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada ulama yang tidak bersaksiat Islam? Ada. Inilah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yang paling ditakuti oleh Nabi itu adalah alimun, ya, orang yang alim tapi apa? Fajirun, ya, orang alim tapi ahli maksiat. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan dengan apa? Alimun, munafikun alimul lisan. Orang munafik tapi alimul lisan, lisannya itu lamis, lisannya pinter.
ngomong ayat, ngomong hadis, hafal. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Berarti apa? Ulama tapi ada yang tidak bersaksiat Islam. Bukan itu yang kalian cari di sini. Karena itu pendidikan di Ma'had Syaraful Haramain sangat disiplin, sangat keras, ya. Karena kalian dicetak menjadi kader-kader ulama dengan sakafah Islam yang mumpuni. Ingat itu, sakafah Islam yang mumpuni. Apa maknanya mumpuni? Kemampuan sakafah Islam Anda itu harus luas. Makanya moto kita apa? Santri MSH, santri MSH, adab luhur, wawasan luas, berkepribadian kuat. Itu moto kita. Ya, itu moto kita. Jadi kita ingin ulama yang lahir dari tempat ini memiliki sakafah yang mumpuni. Makanya kurikulumnya Masya Allah, ya. Anak kelas 2 sekarang sudah hafal berapa matan? Sudah berapa matan? Ya. Al-Qur'annya minimal berapa juz? Ya. Ada yang sudah setoran. Ya. Kemudian ada yang masih menyusul, belum lagi matannya. Man hafidal mutun hazal funun. Ya, man hafidal mutun hazal funun. Jadi kalau kita menguasai matan, maka kita akan, kalau kita menghafal matan, maka kita akan menguasai fan ilmu tadi. Ya. Jadi kelas 2 sekarang setelah talaki kitab Tuhfatul Ahfal, makanya nanti ada penyerahan sertifikat dari Syekh Al-Azhar untuk yang sudah talaki Tuhfatul Ahfal. Kemudian setelah itu Al-Jazari. Kemudian mereka sudah setoran, ya. Ada yang sudah 6 juz, ada yang minimal 2 juz, ya. Kemudian semester ini mereka harus talakikan kepada Syekh. Kenapa kita melakukan itu? Tadi kita ingin sakafah Anda betul-betul sakafah yang mumpuni. Kemudian yang kedua, mencetak ulama yang menguasai fikih, pemikiran, politik, dan leadership. Kenapa ini kita masukkan? Karena kalau orang alim tidak punya saksi Islam, apalagi yang punya saksi Islam saja, kalau tidak punya leadership, tidak punya wawasan politik, dia akan dipakai oleh orang lain. Akan dipakai oleh orang lain. Itu yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Alhamku man yabi'u dinahu lidunyahu. Kata Umar bin Abdul Aziz, orang yang dungu adalah orang yang menjual agamanya untuk dunianya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia. Itu orang yang dungu. Wal ahmaku, dan orang yang paling dungu, kata Umar bin Abdul Aziz, alladzina yabi'u dinahu lidunya ghairih. Dia menjual agamanya untuk orang lain. Orang lain yang dapat dunia, dia nggak dapat apa-apa. Itu orang yang paling dungu. Kalian mau pilih yang mana? Tidak dua-duanya. Supaya kita tidak menjadi hamku maupun ahmak, bagaimana caranya? Kalian harus punya leadership, kalian harus punya wawasan politik. Itu penting. Inilah yang hari ini langka di pesantren, ya. Karena itu ini yang kita bikin, gitu. Kemudian yang ketiga, mencetak ulama yang menguasai sumber utama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik. Makanya pelajaran pertama di kelas 1 itu fokus pada Al-Quran dan bahasa Arab. Dan di sini kita biasakan bi'ahnya adalah bi'ah Arabiyah, lingkungannya dengan menggunakan bahasa Arab. Ini yang kita ingin drive, ya, supaya anak-anak sudah terbiasa. Dan alhamdulillah, karena mereka sudah dilatih oleh para masyayikh dari Al-Azhar, minimal makharijul huruf mereka sudah fasih. Ya, jadi kalau syekh itu mentalakikan kepada mereka, syekh itu juga heran, kagum, takjub bagaimana kemampuan anak-anak ini, karena fasahah mereka, makharij huruf mereka luar biasa.
Ya, sampai beliau waktu berkunjung ke sini kemarin mengatakan orang Arab pun sudah kalah sama santri MSA. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, mencetak ulama yang berakhlak, adab yang luhur, dan berdedikasi tinggi untuk Allah, Rasul, dan agamanya. Ini penting. Bahwa kita punya ilmu itu untuk menolong Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kita mencari ilmu untuk kita amalkan. Mengamalkan ilmu adalah dalam rangka li'ila'i kalimatillah, untuk memuliakan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dipahami. Ya. Lalu tujuan kita, tujuan ma'had ini dibentuk, tujuan ma'had ini dibangun, ya, adalah yang pertama untuk membekali dan membina santri dan mahasantri dengan kepribadian Islam sebagai kepribadian ulama. Ini melalui pembentukan akliyah dan nafsu Islam yang baik, benar, dan berkualitas. Ini yang kita lakukan. Kita diberi fitrah akal, kita diberi fitrah nafsu, tapi tidak semua orang yang berakal dan punya nafsu memiliki akliyah dan nafsiyah yang benar. Maka di ma'had ini kita bentuk, termasuk diantaranya dengan apa? Riyadhah, latihan. Bangunnya jam 2 malam, ya, jam 2 malam sudah dibangunkan. Karena itu mohon maaf Pak RT, Pak RW, ya, kalau mungkin jam 2 malam sudah ada yang sholat berjamaah. Karena di sini sholat tahajudnya kita wajibkan berjamaah. Sholat tahajudnya kita wajibkan berjamaah, dan itu dimulai jam 2. Kenapa jam 2? Karena sholat tahajudnya itu minimal 1 juz, ya, minimal satu juz. Jadi karena itu mulainya harus jam 2 atau minimal, ya, setengah 3. Karena untuk menghabiskan 1 juz membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam sholat jamaah. Kenapa sholat tahajud harus berjamaah? Ada contohnya dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, supaya santri mereka punya standar. Dan ini juga bagian dari apa? Mendrive kebiasaan. Dan ini yang dulu ditanamkan guru-guru kami ketika di pesantren. Apalagi waktu itu kami di pesantren di daerah Batu yang sangat dingin, jam 2 malam dibangunkan untuk wudhu, itu menggigil. Di sini alhamdulillah Bogor sekarang sudah tidak sedingin dulu. Jadi kalau santri dibangunkan malam, insya Allah sudah nggak ada yang menggigil, ya. Nah ini yang harus kita pahami. Karena itu mohon maaf dan mohon dimaafkan, ya, untuk warga yang mungkin terganggu dengan bacaan imam, mungkin terganggu dengan wirid yang dilakukan di malam hari. Insya Allah desa ini, kampung ini akan kebagian berkahnya. Karena malaikat yang membawa, mendengarkan itu akan menebarkan rahmatnya di kampung di mana di situ ada Al-Quran, di kampung di situ ada zikir dan wirid. Nah, jadi makanya ini kita sampaikan, jadi supaya paham, ya, insya Allah, ya. Nah, nanti memang kita pindah, kemarin di lantai 3, sekarang pindah di sini, ya. Kita tidak tahu apakah nanti suaranya masih ke belakang atau tidak, ya. Tapi itu kita sampaikan. Makanya di sini mumpung ada Pak RT, Pak RW, ya, dan undangan dari masyarakat setempat. Jadi itu yang kita lakukan. Tujuannya tadi apa? Mendidik anak-anak di sini supaya mereka terlatih. Memang mereka bisa sholat tahajud sendiri, bisa. Tapi itu tidak kita anjurkan. Kenapa tidak kita anjurkan? Karena nanti kalau sholat sendiri-sendiri, namanya anak-anak, kalau sholat sendiri tahu sendiri, mungkin bacaannya ada yang pendek, habis itu sudah mungkin 11 rakaat, habis itu kemudian tidur lagi. Nanti ditanya ustadznya, sudah sholat? Sudah ustadz. Loh kok cepat sekali? Ya. Kan yang penting selesai. Ah, kita tidak ingin seperti itu. Kenapa harus berjamaah? Selain untuk mendrive,
berjamaah itu juga untuk tasmi', supaya santri-santri yang menjadi makmum itu bisa tasmi'. Hafalan mereka itu akan diulang-ulang oleh imam. Makanya kita ini juga sedang siapkan imam yang bacaannya bagus. Syukur-syukur kita dapat yang juara MTQ begitu ya. Biar nanti salatnya itu syahdu. Nah ini apalagi masjidnya sudah megah. Ya, masjidnya sudah megah, semoga nanti hajatnya untuk menghadirkan imam yang masya Allah. Jadi supaya salatnya khusyuk. Nah, ini. Nah itu poinnya. Kemudian yang kedua, tujuan kita adalah membekali, membina santri dan mahasantri dengan saqafah Islam di bidang pemikiran, fikih, politik, dan kepemimpinan sehingga siap tampil di masyarakat sebagai pemimpin umat. Ini yang kita latih. Makanya kepemimpinan itu kita bentuk sejak dini, mulai dari seragam. Kalau Al-Fakir yang ngajar di kelas, pelototi itu. Ini ada cerita sedikit ya. Ini cerita tentang pelatih yang berhasil. Pelatih yang berhasil itu memperhatikan hal yang detail, bukan hanya yang besar. Makanya kalau Al-Fakir ngajar di kelas, lihat kopiahnya miring, kita akan betulin. Kalau ada misalnya sabuknya atau celananya nggak pakai sabuk, kita ambil sabuknya. Masuk kelas nggak pakai kaos kaki, pakai kaos kakinya. Atau misalnya seragam nggak benar seragamnya, itu dalam rangka apa? Melatih mereka. Ini bagian dari kepemimpinan. Hal-hal kecil begitu kita perhatikan. Ya. Nah ini kadang-kadang yang penting orang berpikir yang penting kan pakai seragam. Tidak. Di balik filosofi seragam itu ada hal yang menyangkut soal apa? Idarah. Nah inilah yang harus kita perhatikan. Ya, nah ini. Jadi karena itu anak-anakku sekalian, kalian harus belajar mulai dari menyetrika, setrikanya sudah disiapkan, mesin cucinya juga ada, ya kan? Tinggal memanage waktunya. Mau laundry juga ada. Ya, nah ini. Jadi santri itu diharapkan ke depan akan menjadi pemimpin umat. Maka sekarang mereka dilatih untuk memimpin diri mereka sendiri. Nah ini. Termasuk ngatur keuangan. Berapa kiriman dari orang tuanya, mereka harus bisa ngatur keuangan mereka. Itu bagian dari apa? Leadership. Itu pelajaran di pesantren. Kita siapkan ada MS Zamatnya. Nah, karena itu Aba Ummah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, juga para santri anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, itu pahami bahwa kalian di sini dilatih. Semua itu proses untuk mencetak diri kalian kelak. Nanti itu yang kalian akan rindukan. Latihan mengatur uang, latihan nyetrika, latihan mencuci, latihan. Kalau dulu kami di pesantren masak sendiri. Sekarang kalian sudah enak, makan tinggal makan. Ya kan? Makan tinggal makan karena sudah ada catering. Ya, nah ini. Itu kepemimpinan. Nah di sini, selain itu kita juga ada ekskul. Nah ini teman-teman yuk ngaji. Kita kolaborasi. Bagaimana caranya agar ekstrakurikuler ini nanti bisa mengantarkan anak kita pada tujuan yang kita harapkan. Ya, ini. Kemudian berikutnya yang ketiga, membekali dan membina santri dan mahasantri yang menguasai sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik. Nah, ini tadi kita sudah sampaikan. Termasuk membekali dan membina santri dan mahasantri dengan akhlak, adab yang luhur dan berdedikasi tinggi untuk Allah, Rasul dan agamanya. Maka output dari pesantren ini diharapkan bukan hanya ahli ilmi, tetapi al-ulama al-amilun, ulama-ulama pejuang. Maka di dalam doa-doa selalu kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka anta ja'alana wa tullabana, jadikanlah kami dan juga santri-santri kami, wa ihibba'ana, juga saudara-saudara kami, para masyayikh ini menjadi apa? Minal ulama'il amilin, ulama-ulama pejuang. Ya, ulama-ulama pejuang, al-hafidhina lidinika, yang mereka senantiasa menjaga agamamu. Al-Fakir membersamai dan Al-Fakir membuat program bersama teman-teman di Al-Azhar.
Oleh karena itu, kurikulum di Ma'had ini memang lebih berat dibanding dengan pesantren biasa. Oleh karena itu, kita sampaikan kepada masyarakat, kita sampaikan kepada wali santri agar mereka menyiapkan, mengkondisikan anak-anaknya sebelum masuk di sini, supaya mereka siap ketika masuk di sini bahwa mereka akan menghadapi situasi seperti itu. Jadi bukan hanya yang penting anak saya mau mondok, enggak, di Ma'had Syaraful Haramain tidak seperti itu. Sebab kalau tidak, maka dia nanti akan stres, dia akan tertekan karena ternyata kurikulumnya berat. Nah, ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, Aba Ummah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sertakan kami di dalam doa panjenengan semua. Doakan kami semoga visi, misi, tujuan dan apa yang sudah disampaikan tadi betul-betul bisa terwujud dengan izin dan pertolongan Allah. Ya? Jangan pernah putus mendoakan kami, putra-putri yang dititipkan di pesantren ini, termasuk juga para masyayikh yang di pundaknya ada. Di Ma'had ini kita bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tadi kita sudah sampaikan, tapi kita juga ingin membangun karakter peradaban itu ada pada anak-anak kita. Makanya kita biasakan mereka punya kepedulian, ya, termasuk itu bagian dari peradaban yang kita ingin bangun. Nah, oleh karena itu ini adalah pekerjaan berat, dan inilah yang Al-Fakir sampaikan tadi. Karena inilah kita bangun Ma'had ini, bukan sekedar kita yang penting ada pesantren untuk menghafal, untuk ini, tidak. Karena apa yang tadi Al-Fakir sampaikan itulah maka kita bangun pesantren ini. Dan semoga para pendiri termasuk semua pihak yang terlibat di dalam pendirian Ma'had ini diberikan ganjaran oleh Allah dengan balasan jannah. Dan semoga para santri dan semua yang ada di Ma'had ini kelak akan dipertemukan kembali, dan semua di antara kita masing-masing bisa memberikan syafaat, ya, untuk para wakif, untuk para muhsinin muhsinat yang terlibat di dalam proyek besar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini yang Al-Fakir bisa sampaikan, dan insyaallah sebentar lagi kita akan resmikan penggunaan masjid ini, ya, ditandai dengan pengguntingan pita, ya, dan semoga ini minta doanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat ini menjadi tempat yang barokah. Ya. Masjidnya, gedungnya, lahannya semua barokah, dan insyaallah masyarakat di sekitarnya dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.